Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Masih melanjutkan pertanyaan dari rekan-rekan semua, yaitu bagaimanakah pola asuh orang tua yang feeling, anak juga feeling. Ini kalau sama begini sebetulnya cukup mudah ya, seperti di video saya yang lalu, yang bapak tengking anak tengking itu, yang penting feeling orang tuanya, mentalnya positif, kemudian berikan teladan pada anaknya gitu ya. Nah, mental positif dari feeling ini yang terpenting adalah dia yang orangnya lemah lembut tapi kadang menyengat ya. Yang pertama, kalimat menyengatnya harus dikurangi ya, kalau bahasa Jawanya nyelekit ya. Atau dia mudah terpancing emosi ya. Intinya kalimat-kalimat yang tidak menginakkan hati putranya itu dihindari. Yang kedua, feeling itu visioner, bisa merancang masa depan di atas 3 tahun. Tetapi ketika anaknya bertanya tentang bagaimana cara merealisasikan visi tersebut, orang tuanya harus bisa menjelaskan step by step ya. Step pertama ini, kedua ini, ketiga ini itu ya. Global dulu, nanti dirinci sampai kegiatan harian anaknya itu apa untuk bisa mencapai titik tersebut. Kita masuk kepada pola asuhnya. Jadi dua mental positif tadi itu yang perlu digarisbawahi oleh orang tua yang feeling. Sedangkan pola asuh feeling secara umum adalah diberi kalimat yang lemah lembut ya. Feeling itu agak serba bisa ya. Bisa kalimat yang pendek, kalimat panjang, kalimat inspiratif, yang logis, itu semuanya bisa feeling. Yang penting dia tidak emosional, tidak menggunakan kalimat yang nyelekit, yang menyakitkan hati. Itu yang terpenting. Sambil anak feeling sudah dewasa, sering dilus mudanya, dirangkul ini ya, itu dia akan merasa dihormati, disayangi oleh orang tuanya. Nah, saya juga menjawab pertanyaan dari seorang netizen yang mengatakan gini, untuk pola asuh anak feeling yang usia 12 tahun gimana Pak Sofyan itu? Ini sekalian saya jawab ya, yang bertanya tentang anak feeling. Maka kita masuk kepada mental positif yang kedua, yaitu seorang feeling yang bisa atau pandai membuat visi ke depan ya. Dia harus bisa menjabarkan step by stepnya. Misalnya gini, anaknya masih 12 tahun, perempuan. Nah, nanti kamu lulus kuliah, silakan mau jadi ustadzah atau jadi kerja profesional setelah lulus SMA. Nanti bunda ingin kamu SMA di SMP IT Tahfidz dan SMA IT Tahfidz misalnya ya. Setelah itu kamu milih mau kuliah di keagamaan jadi ustadzah ya, di Libya, di Gontor atau di mana terserah, atau yang mau kerja profesional, kedokteran, farmasi, teknik terserah itu ya. Dan nanti setelah kamu lulus kerja entah jadi ustadzah atau kerja profesional, bunda dan ayah akan mencarikan jodoh yang terbaik untukmu, laki-laki yang soleh, yang bertanggung jawab, yang ibadahnya baik. Nah, nasihat semacam itu meskipun dia masih kelas 6 SD, kelas 5 SD atau kelas 1 SD, kisaran umur 10 sampai 12, itu sangat disukai oleh feeling. Nanti kalau feeling itu sudah mulai membayangkan masa depannya, dia akan step-stepnya akan tanya. Terus sekarang bunda saya harus apa? Kamu harus belajar yang rajin agar masuk ke SMP IT misalnya, mau masuk SMP IT ini, SMP IT Tahfidz X yang bagus itu, kamu harus rajin menghafal Quran. Selain nanti kamu dapat pahala, hafal Quran itu juga mencerdaskan kamu. Kamu juga harus rajin belajar ilmu umum gitu ya. Nah, dengan seperti itu maka insya Allah anak feeling berkembang dengan pesat. Ketika dia melakukan kesalahan yang berat sekalipun jangan dibentak ya. Jangan dibentak ya. Saya kayaknya pernah cerita juga di video sebelumnya, ada seorang anak feeling, dia terlena. Feeling kalau mental negatif sukanya memperturutkan hawa nafsu ya. Maaf, nafsu perut dan nafsu bawah perut, ini kelemahan feeling ketika mentalnya negatif. Anak feeling ke kelas 1 SMP di pondok pesantren, dia menggunakan uang SPP sampai 6 bulan ya, harusnya dibayarkan, nggak dibayarkan, malah digunakan foya-foya untuk bersama temennya. Kemudian orang tuanya tanya ke saya, gimana nih Pak Sofyan, tolong yang nggak emosional yang menasihati putranya ya, terutama perempuan ya, putrinya berarti ya. Kalau bapaknya emosi, bapaknya jangan mendekat ketika menasihati, kemudian ibunya aja yang bicara.
yang lemah lembut. Tanya aja, Mbak, kenapa ini kok kamu mau dikeluarkan, ada surat peringatan mau dikeluarkan SPP nggak bayar 6 bulan. Betul, begitu anaknya dirangkul, Mbak, kenapa kok kamu dikeluarkan 6 bulan nggak bayar SPP? Nangis, langsung baik, langsung sembuh, berubah 180 derajat menjadi anak yang solehah kembali gitu ya. Tetapi kalau bapaknya ngomong misalnya kalau dia marah-marah besar itu ya, anak itu bisa jadi ya malah menyengaja untuk melanggar gitu ya. Karena feeling itu memang begitu, ketika dia sudah sakit hati dia akan membalas dengan kegiatan lebih negatif lagi ya. Padahal dia tahu itu dia salah, tapi karena sebagai pelampiasan karena kekasaran dari orang tuanya. Demikian tips saya kepada orang tua feeling dan anak feeling. Dan kalau yang feeling itu adalah ibunya, bundanya, tolong jaga emosi. Feeling yang perempuan itu mudah tersulut emosi, yang itu akan menjadikan anak feeling menjadi baper, menjadi bete, akhirnya ya dia malah berontak nantinya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.